Hai YouTubers! Sejak dahulu umat manusia dan hewan telah memiliki hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. Tidak jarang di saat berpetualang atau sedang melakukan beberapa aktivitas di alam liar, biasanya manusia dapat menemukan beberapa hewan yang beracun dan mematikan. Beberapa hewan mempunyai insting pertahanan dengan cara menyerang mangsa ataupun predatornya menggunakan toksin berupa racun poison dan bisa venom yang dapat melumpuhkan bahkan bersifat mematikan. Hewan-hewan tersebut harus kita hindari karena serangannya sangat mematikan dan mampu membunuh manusia dengan sangat cepat bila tidak segera diobati. Berikut daftar hewan-hewan yang Ikan batu. Sinanseia adalah genus ikan dari keluarga Sinanseidae. Dalam hal ini adalah ikan batu. Diketahui bahwa ikan ini sangat berbisa, berbahaya, dan bahkan berakibat sangat fatal bagi manusia. Ikan batu ini adalah ikan paling berbisa dan ditemukan di wilayah pesisir Indo-Pasifik. Pada tahun 2018, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh beberapa ilmuwan melaporkan bahwa stonefish juga memiliki kemampuan untuk memperluas tulang belakang mereka yang sangat tajam dan khusus, yang dikenal sebagai lacrimal saber sebagai mekanisme pertahanan tambahan. Diketahui bahwa sengatan stonefish sangat menyakitkan dan berpotensi dapat mematikan bagi manusia. Pada tahun 1989 hingga tahun 1990, ada 25 kasus ikan batu telah melukai dan hampir membunuh manusia. Sebagian besar kasus berasal dari Queensland, Australia. Kutu raksasa. Ixodes scapularis umumnya dikenal sebagai kutu rusa atau kutu berkaki hitam dan di beberapa bagian Amerika Serikat dikenal sebagai kutu beruang. Ini adalah kutu yang bertubuh keras jenis dari keluarga Ixodidae dari Amerika Serikat bagian barat dan timur tengah dan Kanada bagian tenggara. Ini adalah vektor untuk beberapa penyakit hewan termasuk manusia, diantaranya penyakit Lyme, babesiosis, anaplasmosis, penyakit virus pewasan, dan lain-lain. Dan dikenal sebagai kutu rusa karena kebiasaannya berparasit pada rusa ekor putih. Ia juga dikenal sebagai parasit tikus, kadal, burung bermigrasi. Kutu tersebut berparasit terutama ketika berada dalam tahap larva atau nimfa. Ketika kutu rusa mengkonsumsi makanan darah, perutnya berwarna biru keabu-abuan. Kutu itu sendiri secara alami berwarna hitam ketika tidak diberi makan. Dalam mengidentifikasi kutu yang telah memakan darah dan memiliki tubuh yang membesar, dapat dilihat pada bagian kaki dan bagian atas tubuh. Kutu raksasa memiliki siklus hidup 2 tahun dan melewati 3 tahap yaitu larva, nimfa, kemudian dewasa. Kutu tersebut harus mengambil makanan darah pada setiap tahap sebelum jatuh tempo ke tahap berikutnya. Kutu betina menempel pada inang dan meminum darahnya selama 4 hingga 5 hari. Rusa adalah inang yang disukai kutu tersebut, tetapi juga sering menempel dan memakan hewan pengerat kecil. Katak racun emas. Katak racun emas yang memiliki nama ilmiah Pilobates terribilis, juga dikenal sebagai katak emas, adalah katak yang endemik di pantai Pasifik Kolombia. Habitat optimal katak tersebut adalah hutan hujan dengan tingkat hujan tinggi antara 5 meter atau lebih per tahun. Di alam liar, katak racun emas adalah hewan sosial, hidup dalam kelompok hingga 6 individu, namun spesimen tangkapan katak tersebut dapat hidup dalam kelompok yang jauh lebih besar. Katak ini sering dianggap tidak berbahaya karena ukurannya yang kecil dan warnanya yang cerah, tetapi hewan tersebut sangatlah beracun. Katak racun emas adalah spesies katak panah beracun terbesar dan dapat mencapai ukuran 55 mm saat dewasa, dengan betina biasanya lebih besar daripada jantan. Seperti semua katak panah beracun lainnya, katak dewasa berwarna cerah, tetapi mereka tidak memiliki bintik-bintik gelap di banyak dendrobatit lainnya. Pola warna katak bersifat aposematik atau warna peringatan untuk memperingatkan predator tentang toksisitasnya. Katak itu memiliki piringan perekat kecil di jari kakinya yang membantu dirinya memanjat tanaman. Ia juga memiliki lempeng tulang di rahang bawah yang membuatnya terlihat memiliki gigi, ciri khas yang tidak diamati pada spesies katak lainnya. Gurita cincin biru. Gurita cincin biru yang terdiri dari genus Halpalochelaina adalah 4 spesies gurita yang sangat berbisa yang ditemukan di kolam pasang surut dan terumbu karang di Pasifik dan Samudra Hindia, dari Jepang hingga Australia. Mereka dapat diidentifikasi oleh kulit mereka yang kekuningan, bercincin biru dan hitam khas yang berubah warna secara dramatis ketika hewan itu terancam. Mereka memakan hewan kecil termasuk kepiting, kepiting pertapa, udang, dan krustasea lainnya. Mereka diakui sebagai salah satu hewan laut paling berbisa di dunia. Meskipun ukurannya kecil, berukuran sekitar 12 hingga 20 cm, dan sifatnya yang relatif jinak, mereka berbahaya bagi manusia jika dirinya terancam, dan hewan tersebut memiliki racun yang mengandung neurotoksin tetrodotoksin yang kuat. Spesies ini cenderung memiliki umur 2 tahun. Hal ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti nutrisi, suhu, dan intensitas cahaya di habitatnya. Gurita cincin biru tersebut sering menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di celah-celah batu, sambil menunjukkan pola kamuflase yang efektif dengan sel kromatofor yang ada pada kulitnya.
Seperti semua gurita, mereka dapat berubah bentuk dengan mudah, yang membantu mereka masuk ke celah-celah yang jauh lebih kecil daripada diri mereka sendiri. Bersamaan dengan menumpuknya batu di luar pintu masuk sarangnya, hal tersebut dapat membantu melindungi gurita dari pemangsa. Ular taipan pedalaman. Taipan pedalaman yang memiliki nama latin Oxyuranus microlepidotus yang juga dikenal secara umum di Australia sebagai taipan barat. Ular sisik kecil atau ular garang adalah ular jenis senawan yang sangat mematikan yang endemik di wilayah semi gersang di Australia bagian tengah, dan suku aborigin yang hidup di wilayah tersebut menamai ular ini sebagai ular dandarabila. Pada tahun 1972, ular ini berhasil ditemukan kembali setelah beberapa tahun tidak pernah ditemukan. Berdasarkan nilai dosis racun yang disuntikan pada tikus, diketahui racun ular taipan pedalaman sejauh ini paling beracun dari ular apapun, jauh lebih besar dan memiliki racun paling banyak dari reptil apapun saat diuji pada kultur sel jantung manusia. Tidak seperti kebanyakan ular, taipan pedalaman adalah pemburu khusus mamalia, sehingga racunnya disesuaikan secara khusus untuk membunuh spesies berdarah panas tersebut. Diperkirakan satu gigitan taipan cukup mematikan untuk membunuh 100 orang pria dewasa, tergantung pada sifat gigitannya. Diketahui bahwa hewan ini berpotensi membunuh seseorang hanya dalam waktu 30 hingga 45 menit jika dibiarkan dan tidak diobati. Ini adalah ular yang sangat cepat dan lincah yang dapat menyerang secara instan dengan akurasi yang ekstrim dan sering menyerang berkali-kali dalam serangan yang sama. Ngengat. Woli slug yang memiliki nama ilmiah Megalopigeae opercularis adalah ngengat dari keluarga Megalopigidae. Ia memiliki banyak nama umum termasuk ngengat flanel selatan untuk bentuk dewasanya, ulat bulu, siput wol, serangga oposum, ngengat kus, dan ulat aps untuk bentuk larva. Larva tersebut dilapisi sekumpulan rambut panjang yang mewah membuatnya menyerupai kucing Persia kecil, karakteristik tersebut yang memberinya nama kucing. Ngengat tersebut memiliki warna yang bervariasi, dari putih keabu-abuan yang halus dan coklat keemasan ke abu-abu arang. Seringkali memiliki garis orange terang yang berjalan memanjang. Bulu-bulu pada larva stadium awal kadang-kadang sangat keriting, memberi mereka tampilan yang tebal dan menggelembung. Bulu-bulu pada larva mengandung duri berbisa yang menyebabkan reaksi yang sangat menyakitkan pada kulit manusia saat bersentuhan. Ngengat dewasa ditutupi bulu panjang dengan warna mulai dari orange kusam hingga kuning lemon, dengan kaki hitam berbulu. Ngengat tersebut dapat ditemukan di pohon oak, elm, dan prem liar, serta di banyak tanaman kebun seperti mawar dan ivy. Ngengat ini didistribusikan di seluruh Amerika bagian timur, antara Virginia Tenggara dan Florida, Amerika Serikat bagian selatan, Meksiko, dan beberapa bagian Amerika Tengah. Kalajengking merah India. Kalajengking merah India yang memiliki nama ilmiah Hottentotta tamulus, juga dikenal sebagai kalajengking India Timur, adalah spesies kalajengking milik keluarga Bothidae. Hewan ini tersebar di sebagian besar wilayah India, Pakistan Timur, daratan rendah timur Nepal, dan baru-baru ini dari Sri Lanka. Spesies ini dinamai Scorpio tamulus oleh G.C. Fabricus pada tahun 1798. Nama spesies itu tampaknya berasal dari kejadian di negara bagian atau provinsi orang Tamil di India Tenggara. Itu kemudian sering disebut sebagai butus atau mesobutus, meskipun sudah ditempatkan dengan benar di Hottentotta oleh A. Birula pada tahun 1914. Rujukan yang dikonfirmasi lagi oleh F. Kovarik pada tahun 2007. Spesies ini sangat beracun secara medis dan tersebar di daerah padat penduduk di India dan Nepal. Hewan tersebut kadang menyebabkan kematian pada manusia. Hewan ini dinilai sebagai spesies kalajengking paling mematikan di dunia. Dari 8-40% kasus pembunuhan yang disebabkan oleh kalajengking ini telah dilaporkan dan kebanyakan korbannya adalah anak-anak. Racun dari kalajengking ini mempengaruhi sistem kardiovaskular dan paru, yang akhirnya menyebabkan edema pada paru dan dapat menyebabkan kematian. Antivenom kalajengking memiliki sedikit efek dalam perawatan medis, tetapi aplikasi prasosin mengurangi angka kematian menjadi 4%. Seperti kalajengking lain, racun kalajengking merah terdiri dari campuran protein yang kompleks. Beberapa komponen utama telah diisolasi, termasuk tamapin toksin. Envenomasi kalajengking dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi biasanya disebabkan oleh aktivitas otonom yang berlebihan dan efek toksik kardiovaskular atau efek toksik neuromuskuler. Antivenin adalah pengobatan khusus untuk envenomasi kalajengking yang dikombinasikan dengan tindakan suportif termasuk vasodilator pada pasien dengan efek toksik kardiovaskular dan benzodiazepin ketika ada keterlibatan neuromuskuler.